Bab 624. Apa masih ingat dengan ucapanku? Gita tertegun selama 10 detik sebelum bereaksi, kemudian berdiri dengan cepat, sekaligus menyeka air liur di mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Berdiri di sini pagi-pagi melihatku tidur, ingin menakut-nakuti siapa? Audrey melipat tangannya di dada tanpa daya. Lihat dirimu, mengapa tidak tidur di kamar malah tidur di sofa? Glenn juga menganggukkan kepala. Ya, Bibi Gita, mengapa kamu tidur di sofa? Apakah kemarin kamu kembali larut malam? Mendengar apa yang dikatakan Glenn, Han Muzi sepertinya menangkap poin yang mencurigakan jadi menyipitkan matanya. Pulang larut malam. Seberapa malam? Ekspresi wajah Gita tiba-tiba menjadi takut dan dia tidak berani menatap mata Audrey. Tadi malam. Tidak ada yang terjadi tadi malam. Gita berdiri, juga menjawab dengan tersipu, lalu sambil berlari ke atas sambil berkata, "Aku terlalu ngantuk hari ini, aku minta cuti untuk tidur selama sehari." Dia langsung masuk ke kamar tanpa memberi kesempatan Audrey untuk bereaksi. Gita bersandar di pintu dengan sesak, lalu telinganya tidak tahan untuk memerah ketika memikirkan masalah kemarin malam. Dia menggigit bibir bawahnya, lalu melepaskan sepatu dan masuk ke dalam selimut. Bayangan dalam pikiranku perlahan terbentuk. Sebenarnya dia pergi ke perusahaan Andri kemarin, lalu Andri tidak banyak berpikir ketika melihatnya dan membiarkannya masuk ke dalam mobil. Karena mereka berdua duduk di baris belakang, jadi setelah Gita naik mobil, dia pun tidak bisa duduk dengan tenang, terkadang menengadahkan kepala untuk melihat Andri yang di sampingnya. Dia duduk di sana tanpa ekspresi, wajah sampingnya sangat ganteng, tubuhnya juga ada aura yang tenang dan sangat menawan. Gita semakin melihat semakin suka, pada saat yang sama dia juga harus berterima kasih atas ucapan Audrey hari ini. Jika Audrey tidak mengatakan padanya, ingin bertemu maka bertemu, mungkin dia tidak akan mencari Andri. Tentu saja juga tidak ada kesempatan duduk di mobil Andri. Gita pun batuk ketika memikirkan hal ini, lalu bertanya dengan suara kecil, Tuan Han, apakah kamu sudah makan malam?" Setelah mengatakan ini, Gita hampir saja menggigit patah lidah sendiri. Dia baru saja pulang kerja, untuk apa dia menanyakan pertanyaan begitu bodoh? Dalam hati sangat tak berdaya, tapi ucapan yang dilontarkan seperti air yang disiram keluar, dia tidak bisa menariknya kembali. Hanya bisa memikirkannya dengan muram dan berharap Andri lekas menjawabnya. Belum. Benar, Andri memang menjawabnya dengan singkat dan tidak akan berkata lebih dari satu kata. Gita diam-diam melirik Audrey lagi, baru menyadari bahwa matanya tidak bergerak sehingga merasa sedih. Setelah waktu itu dia mengungkapkan perasaan padanya, sikap dia jelas-jelas lebih dingin daripadanya. Dia dengan jelas memberitahu diri sendiri, jangan menyukainya, karena dia tidak akan menyukainya. Tapi Gita tidak bisa menahan perasaannya terhadap dia. Bagaimana jika kita makan bersama? Selesai berbicara, Gita sedikit panik lagi, takut Andri tidak akan menyetujui. Tentu saja, aku mengundangmu. Andri diam sejenak, lalu menatapnya dengan dingin. Gita panik sampai berhenti bernapas, lalu menggigit bibir bawah dan menatapnya dengan wajah pucat. Bisakah? Andri melihat bibir merah mudanya yang gemetar, jadi mengerutkan dahi. Kenapa wanita ini? Hanya ada tatapan mohon di bawah matanya, sehingga membuat Andri tidak tega, jadi dia menganggukkan kepalanya sebelum sadar. Seketika itu, tatapan gadis itu langsung berbinar seperti kembang api yang meledak dan tampak antusias itu penuh dengan rasa tidak yakin. Apa kamu sudah menyetujuinya? Gita tidak dapat menahan kesenangan dalam hati, jadi bertanya dengan gugup dan gembira sambil menatapnya. Iya. Andri menganggukkan kepala, hanya makan saja, tidak akan ada apa-apa, pikir Andri. Gita sangat senang sehingga Andri juga memperhatikan hal ini. Sejak dia setuju, kesenangan dalam hatinya memenuhi ruang mobil ini. Paman Nan, yang mengemudi di depan,
secara alami melihat adegan dan mendengar ucapan mereka, sehingga tersenyum traktir, maka terserah saja. Gita mengedipkan mata, yang penting aku tidak boleh menelantarkanmu. Aku tahu ada restoran seafood yang baru dibuka, bagaimana jika kita ke sana? Boleh. Sekitar 15 menit kemudian, Paman Nan mengantar Andri dan Gita ke depan restoran seafood itu. Karena ini adalah toko baru, jadi sangat banyak orang. Demi memberi lingkungan makan terbaik untuk Andri, Gita langsung membuka ruang VIP, kemudian memesan beberapa sayur untuk mereka. Ketika pelayan di ruang VIP telah pergi, lalu tersisa mereka berdua. Gita baru menyadari satu hal yang penting. Di dalam ruang VIP hanya ada dia dan Andri dua orang, sama sekali tidak ada orang lain, jadi sangat canggung. Pertama kali dengan pria idaman makan di satu meja, juga di dalam ruang VIP dan hanya mereka berdua. Dalam hati Gita sangat antusias, bahkan merasa kesempatannya telah datang. Dia menggigit bibir bawahnya, juga menggenggam erat tangan yang di bawah meja. Terkadang dia akan menengadahkan kepala melihat Andri yang duduk di depannya, tapi tidak tahu bagaimana menghancurkan ketenangan ini. Dalam ruang VIP sangat tenang, suasana juga sangat tegang, sedangkan Gita selalu mengintip Andri. Bagaimana mungkin Andri tidak merasakan tatapannya? Dia merapatkan bibir, akhirnya melihat ke arahnya. Apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan waktu itu? Apa? Gita tiba-tiba melihat Andri dengan panik, kebetulan menatap tatapan dinginnya. Apa? Apakah kamu sudah lupa apa yang kukatakan di rumah keluarga Han waktu itu? Gita terkejut, baru menyadari maksud Andri, jadi wajahnya menjadi pucat dan menganggukkan kepala. Tidak lupa, aku masih ingat. Ingatkah? Mata Andri menjadi dingin, tangan juga mengetuk di atas meja, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Gita duduk di depannya, tidak berani bernapas. Apakah Andri ingin menolaknya sekali lagi? Gita pun melihat ke bawah ketika memikirkan ini dan tidak berani berbicara. Jika masih ingat, mengapa mengajakku keluar? Andri bertanya lagi. Gita terkejut, kemudian menengadahkan kepala. Aku. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, dia ingin bertemunya, ingin berkencan dengannya, jadi dia berbicara dengan berani, sedangkan dia juga setuju. Pada saat ini, pelayan kembali dan bertanya, "Maaf Nona, bebek yang Anda pesan sudah habis, bisakah Anda mengganti dengan yang lain?" Oh, baik. Bagi Gita, kemunculan pelayan bisa dikatakan untuk mengatasi masalahnya yang mendesak. Ketika pelayan memberinya menu, Gita melihat kiri kanan, akhirnya menunjuk sebotol bir putih. "Coba ini saja." Pelayan sedikit kaget, "Nona." "Tidak apa-apa. Itu saja." Bersambung.